Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan mengenai cara kerja dari proyek media pembelajaran Maya transformasi geometri atau kita namakan Transgeo Explorer. Baik, kita langsung saja untuk memulainya. Sebelumnya izin perkenalan, saya Muhammad Ihsanuddin Zaid dengan NIM K1323050. Saya Ina Sonia Aprilia dengan MK 1323038. Saya Jupita Saputri dengan NIM K1323043. Saya Livia Divasialus dengan NIM K1323046. Baik, kita langsung mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama, kami mengambil materi transformasi geometri untuk kelas 11 SMA semester 2. Kita langsung mulai, start. Pernah nggak sih kamu bercermin gantian? Loh, kok aku jadi kebalik ya? Atau pas main game, karakternya bisa melompat ke kanan dan ke kiri, bahkan bisa berubah ukuran dan berputar arah. Nah, tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya lagi lihat transformasi geometri. Di dunia matematika, bentuk-bentuk bisa bergerak, berputar, mengandung, dan mengecil, tapi tetap punya pola dan aturan. Yuk kita jelajahi dunia seru ini bareng-bareng. Sama Insan Belajar. Klik mulai petualangan buat lanjut. Nah, ini untuk menunya. Jadi di sini ada petunjuk penggunaan, CP ya, atau capaian pembelajaran, dan TP atau tujuan pembelajaran, sejarah transformasi, pendahuluan materi, LKPD, kuis, dan soal dan pembahasan juga anggota kelompok. Langsung ke yang pertama, yaitu petunjuk penggunaan dari media pembelajaran kami. Yaitu petunjuk penggunaan yang pertama ada tombol home yang ada di tengah ini, merupakan untuk kembali ke halaman menu tadi. Yang kedua ada tombol back, yaitu untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan tombol next untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Kita langsung masuk ke CP dan TP dari materi transformasi geometri. Untuk capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi secara visual, simbolik, dan kontekstual menggunakan bantuan teknologi. Untuk TP-nya atau tujuan pembelajaran, yang pertama itu menjelaskan konsep transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang kedua, menganalisis sifat-sifat transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Yang ketiga, menerapkan transformasi geometri pada pemecahan masalah kontekstual. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam diskusi interaktif melalui quizzes. Kita lanjut, yaitu yang ketiga ada sejarah transformasi. Yaitu sejarah transformasi secara singkat, yaitu konsep transformasi geometri lahir dari gagasan seorang matematikawan berumur 23 tahun, yaitu Felix Klein, 1949 sampai 1925. Felix Klein mengungkapkan bahwa suatu bangun geometri dapat diubah letaknya atau bentuknya atau ditransformasi. Oleh sebab itu, ada perubahan letak atau perubahan bentuk dari suatu bangun geometri. Lanjut ke pendahuluan. Transformasi berarti suatu perubahan, dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukuran. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Baik, selanjutnya adalah materi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu kita lanjutkan ke materi.
materi transformasi geometri terdiri dari translasi, yaitu pergeseran, dan lalu ada rotasi, perputaran, lalu ada refleksi, pencerminan, dan dilatasi, perbesaran atau pengecilan. Kita masuk ke menu translasi atau pergeseran. Nah, di menu ini kita ada dua menu nih, materi belajar dan GeoGebra. Kita buka materi belajar. Di sini pengertian dari translasi tersendiri adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, matriks AB menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen ditulis dengan yang terdapat pada gambar ini. Lalu next ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Kita bisa tahu hasil perhitungannya dengan bantuan dari GeoGebra-nya. Misalnya titik A itu sama dengan 2,3 dengan kita translasikan menjadi A aksen sama dengan 8,7. Terus next kita buka ke cara pemakaian GeoGebra-nya. Nah, kita buka GeoGebra-nya, bisa diklik. Nah, kita masuk ke GeoGebra-nya ya. Misalnya kita buat nih titik sembarang 3,1, lalu kita buat garis vektornya, misalnya B-nya itu 3,4, C-nya itu 7,2. Nah, vektor dari B, C itu adalah 4, matriks 4, 2, negatif 2. Nah, jadi kita kita cari dengan rumus translasi tadi, kita menghasilkan A aksen, yaitu translasinya 7,-1. Nah, sudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kembali ke materi. Refleksi. Kita masuk ke refleksi atau pencerminan. Nah, di menu ini kita terdapat materi belajar dan GeoGebra. Kita klik materi belajar. Nah, refleksi tersendiri itu adalah pencerminan ya, yaitu transformasi setiap titik pada bangun geometri itu terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai sumbu cermin. Refleksi harus mempunyai sumbu cermin atau acuan terhadap garis tertentu. Nah, ini ada sifatnya. Garis dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Lalu ada garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin, dan garis-garis yang terbentuk itu yang terbentuk antar ini ya. Kita bisa lihat ya dari gambar GeoGebra-nya. Ini pencerminan dari ini, titik ini, ABC ini. Nah, dicerminkan jadi aksen, B aksen, C aksen. Ini ada pengertiannya. Lalu next, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini juga ada. Ini pencerminan juga. Lalu kita buka cara GeoGebra-nya, cara penggunaan GeoGebra-nya. Di GeoGebra-nya. Nah, diklik. Nah, kita bisa lihat ya refleksi. Misalnya kita membuat titik A nih, kita refleksikan titik A ini jadi titik A aksen, terus habis ini aksen juga bisa, terus habis itu kita buat
bangun segitiga, bangun datar segitiga, terus kita cerminkan ke ini sumbu sini dan ini juga seperti itu. Nanti ada tutorialnya melewat YouTube seperti itu. Sudah, kita masuk ke materi selanjutnya. Keluar dulu. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk materi rotasi atau perputaran. Oke, kita masuk di materi. Rotasi. Baik, rotasi sendiri adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama, titik pusat rotasi, yang kedua, besar sudut rotasi, yang ketiga, arah sudut rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antar garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Selanjutnya, jenis-jenis rotasi, yaitu yang pertama rotasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan terdapat sebuah titik A, XY akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat 0,0 dan akan menghasilkan titik A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini contoh gambarnya dan penulisannya. Next. Yang kedua, rotasi terhadap titik pusat A, B sama seperti yang tadi. Misalkan terdapat sebuah titik A, XY akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat A, B dan akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen dan dapat dituliskan sebagai berikut contohnya. Next, kita lihat contoh soalnya. Kita masuk ke GeoGebra. Nah, kita bisa klik. Linknya sudah tersedia. Nah, di sini alfanya 360 derajat, jadi kita bisa langsung mempraktekkan dengan memutarnya sesuai dengan yang diperintahkan. Bisa dicoba. Nah, seperti itu. Nanti bisa dilihat tutorialnya di YouTube yang sudah kami sediakan. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu dilatasi, perbesaran, atau pengecilan. Kita masuk ke materinya. Dilatasi, yaitu perbesaran atau pengecilan atau perkalian, adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar, baik memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri itu. Nilai suatu dilatasi ditentukan oleh titik pusat dilatasi dan faktor skalanya atau faktor dilatasi. Seperti itu gambarnya. Kita next.
Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Contohnya yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Bisa dibaca yang lainnya, kita langsung next saja. Contoh soal dan GeoGebra. Kita masuk cara menggunakan GeoGebra dalam materi dilatasi. Nah, seperti ini cara mengaplikasikannya sesuai dengan yang diperintahkan dan ada keterangannya. Kalian bisa melihat langsung secara di YouTube yang sudah kami persiapkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Izin melanjutkan, selanjutnya kita akan membahas mengenai LKPD. Kita klik menu LKPD untuk melihat LKPD yang telah kita siapkan. Jadi untuk LKPD atau lembar kerja peserta didik transformasi geometri berbasis PJBL ini dapat memfasilitasi siswa dalam memahami konsep transformasi geometri melalui pendekatan proyek. Ini dirancang untuk membimbing siswa dalam melakukan eksplorasi, penyelidikan, dan pemecahan masalah terkait transformasi geometri secara mandiri dan kolaboratif, sehingga mereka dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Nah, untuk membukanya kita bisa tekan klik here untuk melihat LKPD-nya. Nah, itu tampilan dari LKPD yang telah kami siapkan. Jadi, siswa bisa mengerjakan LKPD tersebut yang di dalamnya terdapat beberapa aktivitas-aktivitas yang dapat dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya, yaitu kuis. Kuis ini kita menggunakan aplikasi Quizzes di mana di dalamnya terdapat beberapa soal dengan 5 soal pilihan ganda dan juga 5 soal esai, dan siswa dapat mengakses dengan klik here melalui link ataupun dengan QR. Mungkin dapat diklik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Siswa dapat mengisi nama lalu memulai. Nah, kita kembali ke menu utama lagi. Selanjutnya yaitu tentang soal dan pembahasan. Dari 4 materi transformasi geometri tadi, kita menyediakan masing-masing sub materi itu 2 soal. Nah, rotasi terdapat 2 soal dengan 1 titik A
min 2,3 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 dan dicari hasil rotasinya, dan B juga sama, dicari hasil rotasi dari titik D. Dan yang selanjutnya yaitu dilatasi. Yang nomor 1 juga mencari hasil dilatasi dari titik A, dan nomor 2 juga mencari koordinat titik dari titik D. Nah, tadi sudah diberikan latihan soal yang dapat siswa coba kerjakan untuk mengukur kompetensinya. Dan selanjutnya ini terdapat pembahasan soal untuk mengkonfirmasi jawaban-jawaban siswa atau hasil pekerjaan siswa. Ini ada pembahasan soal dari materi translasi. Dan ini terdapat pembahasan soal dari submateri transformasi geometri refleksi. Dan ini ada pembahasan soal rotasi. Dan selanjutnya yang terakhir ada pembahasan soal mengenai dilatasi. Kita kembali ke menu utama. Dan yang terakhir ada anggota kelompok, yaitu kami, anggota kelompok 5. Sekian pemaparan media maya dan materi transformasi geometri dari kelompok 5. Semoga media maya yang telah kita buat dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.